Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Di depan Islamic Center, kecelakaan. Akibat gagal menyalip, seorang remaja yang mengendarai motor tewas terjatuh di jalan lintas tengah Sumatera, Lampung Utara. Sempat bebas setelah memenangkan gugatan pra-peradilan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Metro kembali jadi tersangka untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, kasus korupsi proyek perbaikan jalan. Harga emas di Lampung Barat kian melejit, penjualan emas tetap tinggi. Harga emas terus melejit. Pantauan di sejumlah toko perhiasan di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Rabu siang, harga perhiasan emas 24 karat Rp2.250.000 per gram. Kenaikan harga emas telah terjadi secara bertahap sejak awal pekan lalu. Meski harganya naik, namun tidak menyurutkan antusiasme warga untuk membeli emas. Selain untuk perhiasan, juga bertujuan untuk investasi. Mereka meyakini investasi emas tidak rugi sebab harganya terus naik. Lihat-lihat emas. Berapa harga emas? Rp2.250.000. Ini lagi naik apa lagi turun? Ini termasuknya turun karena sempat kemarin 24. Dan tapi udah naik, kemarin kan sempat 2.200.000, sekarang naik 50.000, 2.250.000. Rencana mau beli berapa? Yang kecil-kecil aja untuk tabungan. Untuk tabungan ya. Harga emas dua hari ini naik sih Bang, 2.250.000. Dari turun ya? Iya, sempat 2.200.000. 200. Udah mulai 2 hari ini naik. Udah mulai naik lagi dia Bang, harga emas. Tahu nggak Bang, kenapa Bang kok bisa harga emas ini selalu naik terus gitu? Naik turunnya, tahu sih Bang, itu kan pasaran dunia dia Bang. Jadi kita tuh dapat infonya ini seluruh dunia sih, kalau naik gitu, semua merata Bang. Untuk penjualan di Lampung Barat, pembelian seperti apa juga? Alhamdulillah sih Bang, stabil, ada yang jual, ada yang beli. Stabil ya? Kalau saat ini ya, biasanya kalau musim banyak yang beli sih Bang, pada nabung semua. Pergerakan harga emas sejalan dengan emas global yang mengikuti kurs dolar Amerika Serikat. Sejauh ini, harga emas belum pernah anjlok. Bahkan setiap tahunnya, kenaikannya mencapai ratusan ribu rupiah per gram. Rosani melaporkan dari Lampung Barat. Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung akan menerapkan pembayaran retribusi sampah atau uang kebersihan sampah secara daring melalui rekening bank virtual atau virtual account. Semua pembayaran uang kebersihan sampah dilakukan secara tunai oleh petugas yang menagih ke rumah-rumah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung pada Rabu siang menyatakan upaya pembayaran uang kebersihan sampah secara daring tersebut untuk mencegah adanya kebocoran dan penyelewengan anggaran. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaannya sebab dana yang dibayarkan akan masuk ke rekening resmi Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahap awal, pembayaran uang kebersihan sampah melalui rekening bank virtual akan dilakukan ke para pengusaha. Berikutnya kemudian akan diterapkan kepada masyarakat. Untuk terkait dengan ke depan ya kan yang sudah kita jalanin, penetapan retribusi sudah kita tetapkan melalui SKRD, surat ketetapan retribusi ya kan, yang setiap bulan kita kasih ke masyarakat, artinya usaha ya kan, pelaku-pelaku WP ya kan, yang mana mereka nanti bayarnya melalui bank BRI ya, Ripa. Jadi kita tidak terima lagi uang tunai. Ya, yang jelas kita mengurangi kebocoran retribusi lah ya kan, untuk kita semangat ya kan, bahwa pemerintah khususnya Kota Bandar Lampung ya ke depan kita harus meningkatkan terkait dengan PAD Kota Bandar Lampung. Pengumpulan dan penggunaan uang retribusi sampah terus dibenahi untuk mencegah adanya korupsi. Seperti diketahui, pada tahun 2023 lalu, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung bernama Sahriwan Syah dan 2 anak buahnya dipenjara karena mengkorupsi uang retribusi sampah. Kerugian daerah akibat korupsi itu mencapai lebih dari 34 miliar rupiah.
Pada kasus itu, terpidana Sahriwansah divonis 2 tahun penjara dan 2 anak buahnya divonis 4 tahun 5 bulan penjara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Porang, nama tumbuhan ini mungkin sedikit asing bagi Anda. Namun sebenarnya, porang merupakan tanaman yang mudah ditemukan di kebun, khususnya di pedesaan yang memiliki suhu lembab seperti di Lampung Barat. Ya, tanaman ini kini mulai banyak dikembangkan oleh petani di Lampung Barat. Di antaranya adalah Ujang Beli dan Joko Purnomo. 2 petani di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, sudah sekitar 3 tahun menanam porang. Selain dikenal kebal penyakit, porang mudah ditanam. Bahkan bisa tumpang sari dengan tanaman lain. Harga porang mencapai Rp12.000 per kilogram. Lihat pasar di tahun nanti karena kan namanya semua hasil bumi itu komoditi pasti akan ada naik turunnya harga gitu kan. Biasanya sih harga tertinggi dia di bulan 8, bulan 9 karena tingkat kadar air untuk porang ini dia udah lebih rendah, penyusutannya lebih kecil. Dari hasil, karena dibanding dengan komoditas yang lain, untuk saat ini itu paling tinggi di porang. Selain perawatannya mudah, ini hasilnya juga mudah. Berapa memang sekarang harganya, Pak? Untuk saat ini harga umbi per kilonya 12.000. Untuk luas lahan kita sendiri berapa? Kalau di tempat saya ini setengah hektar. Itu tanam porang? Iya. Itu tumpang sari atau bagaimana? Tumpang sari. Tumpang sari dengan tanaman apa? Kakao. Karena untuk porang sendiri kan nggak harus di tempat khusus ya, artinya bukan yang tanpa naungan, artinya tumpang sari pun bagus. Porang atau yang juga dikenal dengan nama iles-iles merupakan tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphopalus muilleri. Buah tanaman ini berada di dalam tanah mirip dengan tanaman talas. Manfaat porang untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, dan jeli. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.